Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Informasi terkait dengan Erik ten Hag ya. Jadi seperti kita sudah ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu sudah dipastikan Manchester United ini akan tetap bersama dengan Erik ten Hag. Erik ten Hag dilihat sebagai pilihan yang terbaik saat ini bagi Manchester United. Dan bukan hanya itu saja, konsekuensi menurut gue ya dari proses yang diambil oleh Ineos adalah ya mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh nih memilih Erik ten Hag sekaligus juga memberikan support. Nah, support itu ditunjukkan dengan memberikan perpanjangan kontrak. Belum jelas durasi seperti apa. Ada beberapa analisa dari beberapa media yang akan mengatakan ini akan 1 tahun ataukah 2 tahun. Tapi menurut gue maksimal kayaknya mungkin 3 tahun itu sudah paling maksimal, paling panjang. Nah, terkait dengan proses tersebut dikabarkan oleh The Telegraph ya, bagaimana Manchester United ini memiliki progres yang bagus terkait dengan perpanjangan kontrak dari Erik ten Hag. Dengan juga prospek Ruud van Nistelrooy akan bergabung ke coaching staff. Dan ini disebutkan juga termasuk di antara poin-poin ataupun butir-butir yang dinegosiasikan antara pihak dari Erik ten Hag dan juga Manchester United. Ruud van Nistelrooy sendiri telah berbicara dengan Burnley mengenai posisi manajer yang kosong, tapi ide untuk kembali ke Manchester United sebagai bagian dari stafnya Erik ten Hag ini juga dilihat sebagai sesuatu yang menarik. Dari Daily Mail menyebutkan kalau pembicaraan terkait dengan kesepakatan baru dengan Erik ten Hag ya, artinya antara Manchester United dan juga Erik ten Hag, ini juga membicarakan terkait dengan peran di rekrutmen, terutama influence dari Erik ten Hag yang ya seperti kita ketahui dari sebelumnya itu ada Erik ten Hag memiliki veto terkait dengan proses transfer rekrutmen dari Manchester United. Dan dari Daily Mail juga mengabarkan kalau Ruud van Nistelrooy ini dilihat sebagai pengganti yang potensial untuk satu di antara dua pilihan ini ya, apakah Michel van der Gaag atau pelatih penyerang Benny McCarthy yang kontraknya selesai di musim panas ini ya. Erik ten Hag di wawancara di salah satu media televisi Belanda menyebutkan memang ada proses ya kan dari Manchester United yang mendekati calon-calon lain, lalu juga bagaimana misalnya ada pembicaraan kontrak baru, tapi Erik ten Hag jelas mengatakan kalau ini tidak akan mudah ya, karena ada banyak hal yang harus didiskusikan antara Manchester United dan juga pihak dari Erik ten Hag. Dan menurut gua tidak ada yang aneh dengan proses tersebut. Kenapa? Karena memang ketika Erik ten Hag pertama kali datang ke Manchester United, tentu saja kan ada negosiasi, ada diskusi, ada ya pembicaraan terkait dengan tugas dan juga peran, kewenangan, hak dan kewajiban lain-lain yang dilakukan oleh pihak-pihak atau orang-orang yang saat ini sudah tidak berada lagi di klub. John Murtough sudah tidak ada di klub lagi, Richard Arnold pun juga demikian, Glazer yang pada saat itu juga terlibat ya di diskusi ini kan sekarang perannya bergeser ke Ineos. Dan Ineos mereka memiliki ide baru, mereka memiliki rencana baru, mereka memiliki sistem baru mungkin ya, dimana dari sisi manajemen saja mereka sudah melakukan perombakan, mereka sudah menunjuk orang-orang baru juga dengan kapasitas yang berbeda dari orang-orang yang sebelumnya. Sehingga ketika memang ada pembicaraan terkait dengan peran baru dari Erik ten Hag, menurut gue ini hal yang sangat wajar. Tadi disinggung spesifik terkait dengan rekrutmen. Menurut gue ya dengan adanya Jason Wilcox misalnya, ada Dan Ashworth yang belum datang ini, tapi paling tidak sudah ada Sir Dave Braithwaite, Omar Berada kabarnya sudah mulai bekerja sedikit-sedikit ya, Jean-Claude Blanc pun juga demikian. Ada
ada sistem yang berbeda nih terkait dengan rekrutmen. Dan menurut gua sangat wajar ketika mereka menginginkan porsi yang besar juga nih di sistem rekrutmen. Dan ini tentu saja akan memangkas peran ataupun juga ruang lingkup dari Erik ten Hag di proses transfer Manchester United. Tapi apakah harus dibikin nol sama sekali tidak ada suara? Itu gue tidak sepakat. Karena bagaimanapun juga pelatih ini yang akan mengimplementasikan taktik dari satu pertandingan ke pertandingan lain ya. Dan pelatih menurut gue juga sangat wajar sekali ketika misalnya memberikan rekomendasi terkait dengan posisi ataupun bahkan nama-nama pemain. Hanya saja manajemen ya mereka sebagai eksekutor, dan diharapkan sebenarnya mereka bukan hanya sebagai eksekutor saja. Karena ketika mereka hanya sebagai eksekutor saja itu tidak ada bedanya dengan admin. Dan ini yang gue lihat peran dari John Murtough gitu ya. Kalau gue ngeliat sih cara dengan amatiran dari pemberitaan dan lain-lain, perannya nampak lebih ke admin gitu ya, hanya eksekutor saja. Itu yang tidak gue harapkan di manajemen baru ini. Ada diskusi, ada tantangan balik gitu ya. Banyak mungkin yang mengatakan Erik ten Hag sarannya rata-rata pemain Belanda ataupun pemain Eredivisie. Gue melihat hal tersebut tidak ada yang salah, tidak ada yang aneh bahkan, karena ya pengalaman dia ada di Eredivisie, pengalaman dia ada di Belanda. Dan ketika merekrut pemain, ini kan tidak bisa hanya dari YouTube saja, tidak bisa hanya dari artikel saja, tidak bisa hanya dari cuplikan-cuplikan saja. Harus ada scouting yang jelas terkait dengan teknis. Tapi yang penting juga bagaimana karakter pemain tersebut. Fans sebagian besar hanya melihat mungkin ya dari cuplikan-cuplikan ya kan, dari pertandingan-pertandingan yang disaksikan, katakanlah demikian. Tapi menurut gua rekrutmen yang bagus itu harus lebih komprehensif, harus lebih menyeluruh, termasuk juga melihat sisi karakter, sisi psikologis, sisi mental. Ini kan bukan cuma soal masalah pemain, tapi juga misalnya keluarga, misalnya juga pasangan, misalnya juga kebiasaan dan lain-lain. Ini sangat penting karena ini merupakan salah satu hal terbesar yang menurut gua saat ini kurang di Manchester United, dari skuad Manchester United yang ada, yaitu adalah karakter dan juga mental. Dari sisi teknis gak ada yang salah menurut gue. Rata-rata ketika mereka terpantau oleh scouting Manchester United, mereka ya punya kemampuan teknis yang bagus gitu. Tapi karakter ini kan ternyata berbeda. Ada yang mentalnya ataupun motivasinya ketika datang ke Manchester United, oke, sudah dapat gaji tinggi, popularitas sudah cukup. Tapi beberapa ada yang jumlahnya sedikit ya, memang ingin mengangkat tim ini. Gue lihat rekrutmen seperti misalnya Lisandro Martinez, seperti misalnya Bruno Fernandes, ini merupakan contoh rekrutmen yang berhasil. Rekrutmen yang masih belum berhasil mungkin seperti Anthony ya kan. Dimana kalau kita lihat Anthony ini ternyata memang sudah diincar dari Ole Gunnar Solskjaer. Jadi Ole Gunnar Solskjaer itu sudah mengincar Anthony, cuman dengan valuasi yang jauh lebih rendah. Dan disinilah menurut gue peran berbeda dari manajemen ya. Ketika memang ada rekomendasi dari pelatih ataupun manajer, misalnya dari Erik ten Hag, ya bagaimana mereka juga bisa berusaha untuk merealisasikan, tapi dengan realistis juga. Ketika memang terlalu lama, ketika memang terlalu tinggi harganya, ya mereka harus bisa mendatangkan alternatif yang lebih make sense. Bagaimana mungkin di musim pertama dari Erik ten Hag ya, ada 2 proses di sana menurut gue yang tidak pas, yaitu adalah proses Anthony dan juga Frenkie de Jong. Kemampuan 2 pemain ini kok dari sisi teknis menurut gue yaitu ruang lingkup dari pelatih ataupun juga tim scouting, tapi bagaimana ketika sekali lagi akan mengeksekusi, ini manajemen ada di sana. Dan manajemen gue harapkan juga bukan hanya jadi eksekutor saja, tapi bagaimana juga bisa memberikan perimbangan berupa ya opini, diskusi, bahkan alternatif lain. Gua di sisi lain juga melihat misalnya contoh Jadon Sancho. Ini juga salah satu rekrutmen yang menurut gua bagaimana kinerja dari manajemen ya. Jadon Sancho yang ditunggu 1 tahun, ditebus dengan harga tinggi, diproyeksikan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk penyerang kanan, tapi ketika hadir dia enggan bermain di kanan, tapi pinginnya di kiri. Ini kan merupakan hal yang menurut gua kok bisa. Sudah ditunggu 1 tahun, ditebus dengan harga mahal, tapi ternyata pemain ini ingin bermain di posisi yang lain, tidak yang diproyeksikan oleh pelatih pada saat itu. Nih bagaimana kinerja, dan menurut gue memang butuh sinergi yang bagus. Nah di situ kuncinya sinergi untuk rekrutmen, sehingga
di kontrak baru pun juga gue harapkan ada banyak poin-poin sinergi ya antara manajemen dan juga staf kepelatihan, termasuk Erik ten Hag. Dan sebelum gue tutup video ini terkait juga dengan Ruud van Nistelrooy, di sini gue juga harapkan ada sinergi dimulai dulu dari keputusan ide untuk mendatangkan Ruud van Nistelrooy. Gue harapkan ini bukan hanya datang dari satu pihak saja, bukan hanya datang dari manajemen saja ataupun dari Erik ten Hag saja, tapi memang ada diskusi, ada ada argumen yang membangun di sana sehingga ada sinergi yang bersepakat untuk kita datangkan Ruud van Nistelrooy. Termasuk juga mungkin nanti alternatif lainnya kalau memang Ruud ini gagal untuk didatangkan ke Manchester United, katakanlah demikian ya. Karena ya gue pikir pos pelatih ini memang butuh diisi, terutama setelah Eric Ramsay cabut dan ketidakpastian dengan Benny McCarthy ya. Manchester United atau staf kepelatihan ini menurut gue memang butuh orang baru, butuh sosok baru yang diharapkan bukan hanya bisa mengisi dari sisi kuantitas saja, tapi juga dari kualitas. Kurang lebih demikian ya, membahas terkait dengan proses. Ya mungkin ada yang berpendapat ini prosesnya lama dan segala macam. Gua pikir sangat wajar proses ini akan memakan waktu karena memang poin-poin yang dibahas ini berbeda ya. Gue sudah singgung tadi di awal video dan semoga itu juga bisa ditangkap sih oleh Sobat Football United sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Gue doakan semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi Allah sekeluarga, dijauhkan dari mara bahaya, lancar-lancar terus usaha positifnya, dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.